Shalom, selamat ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-73. Semoga eksis dalam pelayanan dan semoga siap menghadapi pandemi pada saat-saat ini. Salam sehat. Shalom, selamat ulang tahun PKB GTM dan selamat ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-73. Makin tangguh dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, secara khusus dalam masa pandemi saat ini. Salam sehat. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Philadelphia Palu, mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-73. Semoga GTM makin dimampukan dalam seluruh penataan pelayanan. Salam sehat. Shalom, selamat ulang tahun untuk Gereja Toraja Mamasa yang ke-73. Semoga di zamannya milenial ini, Gereja Toraja Mamasa semakin menunjukkan eksistensinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat ulang tahun Gereja Toraja Mamasa ke-73. Semoga anak dan remaja GTM semakin ceria dan bertumbuh. Salam sehat. Shalom, selamat hari Minggu. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan yang sedang bersekutu bersama dalam persekutuan ibadah ini. 7 Juni 1947 adalah saat Gereja Toraja Mamasa berdiri sebagai sebuah lembaga gereja. Maka bertepatan hari ini, tanggal 7 Juni 2020, kita mensyukuri ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-73. Walaupun dalam keadaan pandemik saat ini, namun kita tetap menyatakan syukur kita atas kebaikan Tuhan sembari menaruh harap hanya padanya, yang adalah Sang Kepala Gereja yang terus menyertai dan memberkati gerejanya. Mari bersama kita berdiri dan menyanyikan Mars Gereja Toraja Mamasa. Gereja Toraja Mamasa, tunaikanlah tugas panggilanmu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan dan saksikanlah Injil Kristus, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah pada mereka melakukan segala perintahnya. Gereja Toraja Mamasa, Kristus kan selalu besertamu. Jangan mau diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran serta
dan kasih Kristus. Pakailah pedang firman Allah di dalam seluruh pelayananmu. Roh Kristus jadi penolongmu, kini dan sampai selamanya. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang, keluarga, dan kehidupan kita masing-masing untuk memenuhi panggilan Tuhan, untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Pendeta Hermanto, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kita menyambut dan memuliakan Tuhan, kita puji Tuhan dari nyanyian rohani 3 ayat 1 dan 2. Ibu bapa, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita satu dalam pengakuan bahwa ibadah kita pada saat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, sungguh kita bersuka cita hari ini. Kita boleh kembali menguduskan hari perhentian ini dan juga bertepatan
kita menghayati bersama akan kemurahan Tuhan yang sungguh tiada taranya, yang dinyatakan kepada gerejanya, Gereja Toraja Mamasa sebagai sebuah lembaga gereja yang berulang tahun yang ke-73, tepat hari ini 7 Juni 2020. Ibu bapak saudara-saudari kekasih Tuhan, semua ini karena lawatan Tuhan yang terus kita alami dan berlaku atas kita. Karena penyertaan Tuhan dalam damai sejahteranya, bahkan dalam rangkulan kasih dan kehendaknya kepada kita sekalian. Dia pula lah yang menyatakan panggilannya kepada kita untuk menyembah Dia. Sebagaimana firman-Nya dalam Mazmur 95 ayat 6 dan ayat yang ke-7 berbunyi, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya." Amin. Mari kita responsnya dengan melakukan nyanyian rohani 14 pada bait pertama, 2, dan 4. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, marilah kita kembali berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan Allah memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Disimpulkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita merespons dengan melakukan nyanyian rohani 95 ayat 4 dan 5. Silakan duduk kembali. Ibu bapa, saudara-saudari, jemaat kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, dan dalam kerendahan hati, kita berdoa bersama kepada Tuhan untuk mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karenanya, marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami bersama-sama mengaku dan bermohon. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Kita menyatakan pengakuan dosa kita lewat pujian dari nyanyian rohani 136, baitnya yang pertama dan yang ketiga.
Ibu bapa, saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia menanggalkan jalan hidup kita yang lama, maka kepada kita diperdengarkan berita pengampunannya, sebagaimana tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18b berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Jemaat keluarga Allah, marilah dalam sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya kepada kita. Kita melakukan nyanyian rohani 16, bait pertama dan yang ketiga. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah yang tak terbilang pun, mujizat berkatnya. Muliakan Allahmu, hai makhluk sekalian, kepada arasnya hubungkanlah pujian, ya Bapa, Anak, Roh, ketiga yang esa, Engkaulah yang besar selama-lamanya. Mari bersama kita membuka firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat yang pertama hingga pasal 2 ayat yang keempat-a. Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga pasal 2 ayat yang keempat-a. Kita biarkan firman ini terbuka di hadapan kita, dan mari sekalian kita pun membuka hati dan hidup untuk disapa oleh sabda Tuhan. Mari berdoa. Di hadapan-Mu ya Allah, dalam syukur dan sukacita iman kami memuji membesarkan Engkau. Sebab Engkau yang layak untuk terus ditinggikan, dibesarkan dalam seluruh kehidupan ini. Saat ini pun, kami membuka hati dan hidup kami untuk disapa oleh sabda-Mu yang akan terus menolong dan memampukan kami hidup memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan dan membesarkan nama Tuhan dalam hidup kami. Karena itu ya Allah, bersabdalah, karena sesungguhnya setiap kami telah sedia mendengarkan firman-Mu melalui Sang Firman yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah,
Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah, bertambah banyaklah, serta penuhilah air dan laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu, menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7
telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita, baik siang maupun malam. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, patutlah kita menaikkan pujian dan syukur kita kepada Allah yang adalah Bapa kita, yang telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita berada pada Minggu Trinitas saat ini. Dan juga kita bersyukur karena kemurahan Allah yang nyata lewat lembaga gerejanya Gereja Toraja Mamasa, di mana tepat hari ini 7 Juni 2020, kita bersyukur atas hari ulang tahun ke-73 Gereja Toraja Mamasa. Dan bersama persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja Mamasa, kita juga bersyukur atas hari ulang tahun pada beberapa hari yang lalu. Semua ini karena karya Allah dalam hidup kita. Semua karena Ia yang terus berbuat dalam hidup kita. Dan saat ini kita menyadari akan kuasa Allah yang tidak terbatas itu. Bahwa semua ini kita boleh alami semata-mata karena berasal dari Allah. Hidup kita pun miliknya. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, lewat bacaan kita saat ini, diperlihatkan kepada kita bahwa alam semesta ini dan diri kita ini, Dialah penciptanya. Beberapa waktu yang lalu, sembari bermaksud untuk berolahraga, kami berkunjung ke sebuah bukit dan itu sangat indah di sana. Lalu seorang teman berkata, kalau kalian upload di sosial media jangan di-tag ya tempatnya ada di sini. Dan teman yang lain bertanya, kenapa? Teman itu berkata, nanti di sini banyak sampah. Jadi tidak indah lagi. Jadi teman itu beranggapan bahwa zaman ini manusia sudah mulai tidak menunjukkan tanggung jawabnya dalam pemeliharaan ciptaan yang lainnya, termasuk alam semesta yang telah dibuat Allah begitu baik. Apakah itu memang betul? Rasa-rasanya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, iya betul. Mulai manusia acuh tak acuh terhadap lingkungan. Sehingga tidak heran ketika kerusakan lingkungan itu terjadi. Mulai manusia egois. Saya beberapa waktu yang lalu juga menyaksikan video seekor binatang biawak. Di kepalanya terjebak sebuah botol. Dan seorang turun dari mobilnya untuk melepaskan itu dengan rasa takut. Ini bukti bahwa memang betul. Lalu apakah itu salah? Kita lihat dalam kisah bacaan kita saat ini. Dari sekolah minggu kita sudah sering mendengarkan kisah ini.
mau menegaskan kepada kita bahwa Allah adalah pencipta alam semesta ini. Allah adalah yang mencipta saya dan Bapak Ibu saudara-saudari. Dan apa yang ditegaskan? Allah melihat semua itu baik. Setiap Allah telah berfirman dan menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ia menyatakan bahwa semuanya itu baik. Dan dalam kisah ini juga mau menunjukkan kepada kita bahwa kita diciptakannya berdasarkan gambar dan rupanya. Tapi sama sekali kita bukan Allah. Kita tidak sama dengan Dia. Karena itu kita diberi tanggung jawab. Kepada saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bagaimana apa yang telah dibuat amat baik itu dengan baik itu tetap terpelihara, di mana kitalah yang menjadi perpanjangan tangan Allah untuk mewujudkan itu. Allah ditegaskan dalam bacaan kita sebagai pencipta yang memberikan kehidupan kepada segala makhluk dan termasuk saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sebagai manusia. Semua diciptanya begitu harmoni dalam kehidupan yang dijadikan sungguh begitu amat baik. Ini membuktikan bahwa sungguh Allah sangat mengasihi yang telah dijadikannya. Sehingga Dia tidak hanya mencipta, namun dengan kasih-Nya yang besar, Dia memelihara. Memelihara segala sesuatu yang telah dijadikannya itu. Karena itu, apakah kita sanggup memahami apa maksud Allah dalam penciptaan ini? Bahwa kasih Allah sungguh besar kepada ciptaannya. Sehingga bagaimana Ia harus menyatakan penyelamatannya terhadap ciptaannya yang telah rusak oleh dosa, dinyatakannya dalam Yesus Kristus. Dan bagaimana Ia harus terus hadir dalam kehidupan kita sebagai manusia untuk memelihara kita melalui Roh Kudus dalam hidup kita. Hanya dengan imanlah kita dapat memahami semuanya itu. Kita mengerti perbuatan dan pemeliharaan Allah atas kehidupan ini. Karena itu kita patut bersyukur atas iman yang kita telah terima melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bahwa kita telah menjadi bagian ciptaan Allah yang baru, dengan memberikan hati dan roh yang baru untuk selalu diperbaharui oleh Allah. Dia telah memperlihatkan kemuliaannya sebagai pencipta. Karena itu, mari kita bersama semua yang telah diciptakan oleh Allah sebagai yang sungguh amat baik, merenungkan kasih Allah itu.
yang pada awalnya ciptaan Tuhan itu telah dirusak oleh kuasa dosa. Tetapi diperbaharui oleh Allah dalam karyanya lewat Yesus Kristus. Sehingga sekarang bukan kuasa dosa itu lagi yang mengatur hidup kita. Namun kuasa Allah melalui Roh-Nya yang dicurahkan kepada setiap orang yang ditebusnya melalui Yesus Kristus. Supaya melaluinya kita dituntun. Kita diperbaharui, kita dipelihara oleh Allah yang menciptakan kita. Demikian ditunjukkan kepada kita. Allah yang telah mencipta itu kasih-Nya kepada ciptaannya, sifatnya kekal untuk selamanya. Dan sebagaimana kita renungkan saat ini, bahwa sebagai gerejanya gereja Toraja Mamasa, kini kita berada pada umur 73 tahun. Bagaimana kita terus menghayati kehidupan kita? Bagaimana kita terus menghayati Allah kita itu, yang juga atasnya gereja ada. Gereja ada untuk kemuliaan-Nya. Karena itu, sebagai umat yang percaya kepadanya, kita diingatkan untuk terus menghayati bagaimana karya Allah dalam hidup kita ini. Karya tangan-Nya sejak dari penciptaan tidak akan pernah salah. Apa yang Ia buat pasti yang selalu terbaik bagi kita. Pasti yang amat baik bagi kita. Dalam menghayati umur 73 tahun. Bagaimana bersama sebagai gerejanya. Terus mengarahkan pandangan kita kepadanya. Dan menjalani hidup bergereja atas landasan kemuliaan-Nya. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Dia yang adalah pemilik dan sumber hidup yang menciptakan kita. Persekutuan kaum bapa gereja Toraja Mamasa pun menghayati hal yang sama. Bagaimana eksistensi persekutuan terus nyata menyadari keberadaannya, yang adalah karena Allah dan untuk kemuliaan Allah. Layaklah jika kita terus bersyukur. Dan wujud syukur kita nyatakan dengan penyerahan diri yang utuh kepada Allah yang telah mencipta, memelihara, dan yang akan terus memeliharakan kehidupan kita di masa yang akan datang. Wujud syukur itu kita nyatakan dengan menyadari keberadaan kita yang telah dicipta dan untuk apa kita diciptakan, yaitu agar hidup harmoni dengan semua ciptaan yang lainnya. Bukan justru dengan keegoisan, dengan keserakahan merusak yang lainnya, ciptaan yang lainnya. Ya kan Pak Pendeta, kita sudah diberi mandat dan kita yang menaklukkan ciptaan yang lainnya. Saya rasa kita semua akan sepaham, bukan menaklukkan untuk memperlakukannya semaunya kita. Tetapi bukankah kita harus sama dengan Allah yang melihat ciptaan itu amat baik, maka kita pun melihat ciptaan itu amat baik dan tidak pernah mempunyai keinginan untuk merusaknya, tetapi memeliharanya dan membuatnya terus ada pada posisi amat baik itu. Kehidupan dengan ciptaan yang lainnya, kehidupan dengan sesama manusia, bagaimana kita terus pelihara dalam pandangan yang amat baik.
seringkali kita ragu terhadap kuasa Allah, terhadap apa yang Allah perbuat. Padahal kalau kita lihat kisah bacaan kita saat ini sungguh menunjukkan kehadiran tangan Allah akan selalu menjadikan segala sesuatu amat baik. Kisah seorang pelukis yang handal. Ia membuat sebuah lukisan ukuran 2x8 meter. Lukisannya itu sudah rampung dan jadilah sebuah lukisan yang sangat indah. Ia memantau untuk memfinalisasi lukisannya itu. Sambil memantau lukisannya itu, ia terus berjalan mundur. Dan karena fokus pada lukisannya itu, ia lupa kalau ia berada di sebuah bangunan yang satu langkah lagi saat ia mundur, dia akan terjatuh ke bawah. Seseorang melihatnya. Ia ingin berteriak, tetapi ia pikir kalau dia berteriak dan tiba-tiba pelukis itu kaget dan mundur, maka dia akan tetap jatuh. Sehingga apa yang dilakukan orang itu? Dia mengambil kuas dan merusakkan lukisan pelukis itu, sehingga pelukis itu berlari ke depan dan ingin memukul orang itu. Tetapi orang-orang yang ada di situ yang menyaksikannya menghalanginya dan menjelaskan kepadanya apa yang sesungguhnya terjadi dengan yang diperbuat oleh orang itu, bahwa dia memperbuatnya untuk menyelamatkannya dari kecelakaan yang akan menimpa dirinya. Sering Bapak Ibu Saudara-saudari, kita telah melukiskan sesuatu dalam hidup kita dengan sangat bagus, atau bahkan mengimpikan suatu hal yang sangat indah. Namun ternyata lukisan itu kelihatannya dirusak oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat bahwa itu bahaya yang ada pada kita jika kita terus melangkah. Sehingga kadang-kadang kita marah, jengkel terhadap Tuhan atau terhadap pemimpin kita. Namun kita perlu mengetahui, Tuhan tidak pernah salah dalam berbuat untuk kita. Ia akan selalu menyatakan yang terbaik. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hayati hidup kita dengan melihat kisah bacaan yang kita telah baca. Sungguh Allah membuatnya amat baik dan menyelamatkannya serta memeliharanya. Karya Allah yang utuh ini harus kita terus renungkan dalam hidup kita. Dan mari kita melangkah untuk menghayati itu, menjalani hari-hari hidup kita bersama dengan Allah yang membuat segala sesuatu dalam hidup kita ini semua amat baik. Selamat ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-73, dan selamat ulang tahun kepada Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Mamasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengakhiri khotbah ini kita mendengarkan persembahan pujian duet.
Firman-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Ibu Bapa, saudara-saudari jemaat yang terkasih, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh masing-masing dalam merespon perenungan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita lanjutkan respons kita lewat pujian nyanyian rohani 86, bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Kristuslah pokokku
Jemaat yang terkasih, saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, kita menyampaikan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah kami, Sang Pencipta alam semesta, sumber sukacita dan syukur kami, oleh karena kami menghayati karya-Mu, yang adalah pencipta, pemelihara, dan penyelamat kami, juga yang terus memeliharakan gereja Tuhan, gereja Toraja Mamasa, sehingga tepat hari ini mensyukuri hari ulang tahun yang ke-73. Sebagaimana pemeliharaan Tuhan telah dialami, dan sebagaimana kami telah diteguhkan oleh firman-Mu, maka kami percaya gereja-Mu akan terus ada dalam penyertaan-Mu, dalam mendayung kehidupan persekutuan di tengah-tengah dunia ini. Juga persekutuan kaum bapa gereja Toraja Mamasa, Tuhan terus berkati dalam menghayati umurnya, dan persekutuan ini pun terus menjadi wadah para kaum bapa gereja Toraja Mamasa untuk terus menyatakan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk segala karya tangan kuasa kasih-Mu dalam kehidupan kami. Lebih khusus bersama hamba-Mu, Penatua Bapak Gayus Peamba, dan anak Fidelis Alsander, atas pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi kekasih-kekasih Tuhan ini. Bahkan kepada semua umat-Mu yang tidak sempat kami sebutkan namanya yang mengalami hal yang sama. Berkatilah Tuhan, sempurnakanlah sukacitanya, dan Engkau yang terus memeliharakan kehidupan yang dijalani dalam seluruh keberadaannya. Tuhan, juga terus kami membawa keberadaan hidup kami dalam setiap gumul dan dalam setiap hal yang membuat kami mengalami pergumulan dalam hidup ini. Kami hanya terus bersandar kepada-Mu. Demikian bersama kekasih-kekasih Tuhan, orang tua kekasih Pak Sakeus Tombi, Ibu Astin Paretta, Mama Wawan dalam pemulihan di rumah, Saudari Jenny juga dalam pemulihan di rumah, dan opanya Tisa di rumah sakit. Tuhan, Engkau yang akan terus mengulurkan tangan kuasa dan kasih-Mu kepada kekasih-kekasih-Mu ini, sehingga mereka senantiasa mengalami lawatan Tuhan, beroleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, seutuhnya kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, kami hanya bawa kepada-Mu saja. Karena kami tahu dalam tangan kuasa kasih Tuhan kami terus dipelihara dengan pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan. Berkati rumah tangga setiap umat-Mu. Berkati pribadi lepas pribadi. Berkati usaha pekerjaan. Dan berkati seluruh apa yang dijalani di tengah-tengah kehidupan anugerah Tuhan ini. Tuhan, berkati juga persekutuan kami. Kiranya oleh kemurahan Tuhan kami terus menata pelayanan
di tengah-tengah situasi saat ini. Dan bahkan ketika Tuhan berkenan kami akan kembali bersama beribadah di gedung gereja ini, kami boleh menatanya dalam hikmat Tuhan. Ya Allah, seluruhnya kehidupan kami, bahkan keberadaan dunia ini, bangsa dan negara kami ini, lebih khusus kota Palu yang kami pijaki ini, Tuhan, Engkau yang akan terus memulihkannya. Engkau yang akan terus berkarya atasnya, menyatakan yang terbaik. Untuk kami terus menikmati karya-Mu yang amat baik itu. Tuhan, inilah seluruh kehidupan kami. Diberkatilah anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam jam ibadah ini, dalam peranan masing-masing. Baik sebagai tim multimedia, kantoria, pemain musik, semuanya akan terus memberi diri untuk melayani Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang boleh bersekutu bersama secara online saat ini. Dan biarlah nama Tuhan yang terus dimuliakan. Kami bawa syafaat kami ini di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu kepada kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Sementara persembahan dikumpulkan, kita puji Tuhan dari nyanyian rohani 106 ayat 1-3. Mari kita berdiri untuk memberi persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu
Oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dan kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Mari kita puji Tuhan dari nyanyian rohani 129 ayat 1. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Kepada kita sekalian diingatkan untuk terus menjalani hidup kita dalam sukacita iman, untuk memuliakan dan terus mengagungkan Tuhan. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengarkan saat ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari bersama kita berdiri. Kita menyanyikan nyanyian rohani 18. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pergilah kamu. Hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Teruslah menjadi berkat bagi sesama. Serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari nyanyian rohani 134 ayat 1 dan 4.
Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Atas nama Jemaat Gereja Toraja Mamasa Philadelphia Palu mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-73. Tuhan Yesus memberkati.